Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas eh, stase-stase Soka semester 4. Ada GTSL, Surveyor, terus kemudian GTSL, Surveyor, SMSR, apalagi GTSL, Surveyor, SMSR, Cefalo, restorasi, sama radiografi. Di sini kita mulai dulu dari GTSL dan Surveyor dulu biar nyambung. Wis, PPT kelihatan ini. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Bosku? Sudah. Oke, dari GTSL dulu. GTSL itu atau gigi tiruan sebagian lepasan, tahun ke tahun itu selalu yang keluar itu terkait tentang tahap pembuatan dari desain GTSL. Tapi pernah cuman satu kali keluar di angkatan 2021. Jadi kemarin di 2021 itu yang keluar itu tahap ini. Tahap flasking sama flasking dan packing GTSL. Jadi flasking itu yang kamu nutup malam merah pakai gips putih. Kalau yang packing itu yang bagian tahap pengisian dari apa namanya? Adonan resin akrilik. Ya, sempat keluar ini di tahun 2021 tapi tahun-tahun yang lain itu yang keluar adalah terkait tentang desain. Guys. Nah, sekarang kita akan fokus untuk mempelajari terkait tentang desain GTSL. Jadi tahap pembuatan desain GTSL ini ya, desain itu tahapannya ada 4. Ini harus urut. Yang pertama, menentukan kelas. Kelas itu nanti ada klasifikasinya Kennedy sama klasifikasinya Applegate Kennedy. Ini kita bahas secara garis besar dulu ya teman-teman ya. Untuk desain GTSL itu yang pertama adalah menentukan kelas. Kelas itu ada klasifikasinya dari Kennedy dan klasifikasi gabungan dari Applegate dengan Kennedy. Setelah kelas ada menentukan dukungan dan penahan. Apa itu dukungan? Apa itu penahan? Jadi dukungan ini nama lainnya adalah support. Support atau dukungan. Jadi support atau dukungan ini adalah kemampuan dari protesa atau kemampuan dari gigi tiruan ini untuk menahan pergerakan ke arah gigi atau jaringan. Gampangannya kalau secara bahasa yang gampang itu gimana caranya GTSL ini dapat menahan supaya gusi dan gigi ini nggak terlalu ketekan. Nah, itu yang disebut namanya support atau dukungan. Kemudian tahap ketiga adalah menentukan retainer atau penahan. Penahan atau retainer artinya adalah kemampuan dari protesa atau kemampuan dari gigi tiruan ini untuk mencegah supaya tidak menjauhi gigi dan jaringan lunak. Gampangannya kalau penahan atau retainer ini kemampuan dari GTSL ini supaya nggak gampang copot. Tuh, ada dua. Kalau dukungan itu berarti tujuannya adalah supaya GTSL ini nggak terlalu menekan ke arah gigi dan gusi. Kalau retainer itu adalah kemampuan dari GTSL ini supaya nggak gampang copot dari gigi dan gusi. Terakhir, menentukan konektor. Karena ini kita pakai GTSL akrilik, langsung di kalau di buku langsung bilangnya konektor mayor berupa plat kalau rahang atas namanya plat palatal resin akrilik. Kalau yang rahang bawah berarti plat lingual resin akrilik. Ini secara garis besar dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait desain secara garis besar.
Wih, paham semuanya? Paham Mas, belum ada. Lanjut ya. Oke, sekarang kita belajar terkait kelasnya dulu. Kelas ini ada Kennedy sama Applegate Kennedy. Dibahas satu-satu dulu. Jadi kalau Kennedy itu ada 4 kelas. Satu, dua, tiga, empat. Sedangkan Applegate itu ada 6 kelas. Jadi gampangannya Kennedy ini di yang kelas 3, di bagian kelas 3 Kennedy sama Applegate ini dipecah. Jadi ada kelas 3, 5, dan 6. Ya, perbedaan Applegate Kennedy sama Kennedy itu di bagian yang kelas 3. Jadi kalau Kennedy cuma ada kelas 3 tok, kalau Applegate Kennedy ada kelas 3-nya dipecah jadi 3, 5, dan 6. Nah, kita bahas satu-satu dulu dari Kennedy. Kennedy cuma bagi jadi 4 kelas. Kelas satu artinya adalah bilateral free end. Gambarnya bilateral free end atau dua sisi ujungnya bebas. Itu kelas satu. Artinya apa? Ada area edentulus di posterior sampai ke ujung. Nah, ini ya. Dinamakan bilateral free end kelas satu. Ingat-ingat. Kalau dua sisinya ini ujung bebas, habis semua bagian posteriornya, ini masuk ke kelas satu dua sisi. Tapi kalau cuman satu, ini ya cuman satu sisi aja, bisa di kanan atau kiri, berarti hanya unilateral free end. Kalau unilateral, berarti maksudnya kelas berapa teman-teman? Kalau unilateral, cuman satu sisinya tok posterior sampai habis, sampai ujung sini. Kelas berapa? Wih, Kelas 2. kelas Dua. wah, kok gak ada suaranya? Sik, sik, sik. Nah, intinya gini, kalau kelas satu tadi dua sisi ujung bebas, jadi dua sisinya ini sama-sama hilang, full sampai paling posterior. Oke, mohon maaf, tak ulang dulu ya. Jadi sebelum kita belajar kelas, kita belajar dulu, oh enggak, sorry, sorry. Kelas dulu. Oke ya, tadi kelas satu itu dua sisi ujung bebas, jadi posteriornya dua sisi ini sama-sama habis. Kalau kelas 2 itu posterior pada salah satu sisi tapi sampai habis. Terus ada lagi kelas 3. Kalau kelas 3 ini disebut namanya bonded saddle. Bonded saddle itu artinya kehilangan gigi tapi dia di tengah-tengah. Nah, kelas 3 itu pokoknya kehilangan gigi di tengah-tengah itu masuk ke kelas 3. Kalau kelas 4 itu kehilangan gigi pada area anterior melewati midline, melewati garis tengah dari sumbu gigi ini midline. Nah, hilang gigi melewati midline itu masuknya ke kelas 4. Oke, kita ulangi sama-sama. Kalau misalnya hilang gigi di dua sisi sampai posterior sampai habis, dua-duanya dua sisi posteriornya habis, berarti masuk kelas berapa? Satu. Satu, oke. Hilang gigi bagian anterior, tapi tidak melewati midline. Kelas tiga Kelas dok. tiga. Nah, tiga ingat ya. Kalau walaupun dia anterior, tapi ketika dia belum melewati midline masih masuk ke kelas 3. Tapi kalau hilang gigi anterior sudah melewati midline-nya, melewati Kelas garis empat tengah gigi dok. baru masuk Kelas kelas 4 dok. 4. Kalau hilang satu sisi saja, full sampai posterior habis, satu sisi saja full posterior habis, berarti masuk kelas. Kelas satu Kelas dok. Satu sisi dua. saja. Dua dok. 2. Dua. Oke, lanjut ya. Dua Nah, dok. ini yang itu tadi kelas. Sebelum menentukan kelas itu ada syaratnya. Yang pertama, menentukan kelas itu dilakukan setelah semua gigi yang tidak berguna itu dicabut. Maksudnya apa? Gigi yang sudah rusak, gigi yang tinggal sisa-sisa akar, gigi yang sudah nekrosis, yang sudah tidak bisa dipertahankan, ini sudah dicabut baru ditentukan kelasnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk molar kedua dan molar ketiga. Kalau misalnya molar 2 dan molar ketiga ini hilang,
dan tidak akan digunakan sebagai gigi penyangga, maksudnya tidak dipasangi klamer, itu tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi. Contoh, ya, nih, jika molar kedua atau molar ketiga ini hilang dan tidak akan diganti dan tidak akan digunakan sebagai abutment, artinya digunakan sebagai gigi penyangga atau gigi yang dipasangi klamer, itu tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi. Contoh ini, molar ketiga hilang. Di sini kan molar ketiganya sama-sama hilang. Bisa dilihat yang gambar yang, duh ini nggak kelihatan ya. Lihat di sini ya. Di sini kan harusnya ada molar ketiga ini. Molar ketiganya hilang. Nah, coba perhatikan, loh kok beda ini. Kembali melenceng. Oke, lihat ya. Molar ketiga hilang dan tidak akan diganti, maka tidak dimasukkan ke dalam kelas. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini kan kehilangan molar 3 di kedua sisi. Harusnya masuknya kelas berapa ini? Pada gambar yang ini. Iya, kelas 2 dok. 2. Kalau dilihat awalnya loh, kalau misalnya dihitung ini loh. Nah, di sini molar 3-nya hilang, di kanan molar 3-nya hilang, dan di kiri molar 3-nya hilang. Harusnya masuk kelas berapa ini? Kan Satu, Satu. Dok. 1. Harusnya itu masuk kelas 1. Tapi karena ada aturan kalau misalnya itu hilang dan tidak akan diganti dan tidak akan digunakan sebagai gigi yang dipasangi klamer, maka dia dianggap dari awal emang udah nggak ada. Gitu loh, paham maksudnya? Paham Mudeng. dok. Nah, Yang sehingga sudah di sini karena ini sudah hilang dan maksudnya dari awal udah dianggap nggak ada, berarti yang dimasukkan cuman hilang pada salah satu sisi saja. sisi Sehingga apa? Kalau misalnya cuman hilang pada salah satu sisi saja kayak gini, untuk kabar ya masuknya unilateral kelas kelas 2. 2. Ini kita belajar teorinya dulu ya, dari urut ya. Nah, ini kalau molar ketiganya ini ada dan digunakan sebagai yang ini ya sekarang ya, gambar yang ini ya, sorry. Gambar yang ini. Kalau molar ketiganya ini ada dan digunakan sebagai abatment, maksudnya molar tiganya ini ada dan digunakan sebagai penyangga, artinya apa? Dia dipasangin klamer. Nah, maka itu dimasukkan ke dalam klasifikasi. Ya, yang warnanya hijau ini, di sini ada molar 3, tapi dia dianggap ada dan tidak diabaikan. Berarti dia digunakan sebagai abatment. Berarti kalau gambarnya kayak gini masuk kelas berapa ini yang hijau ini? Di antara Antara kan berarti. tiga. Kelas Berarti 3. masuk kelas 3. Kalau ini di antara itu berarti kelas 3. Ini juga sama, molar 2-nya hilang tidak diganti, berarti masuk kelas 2 yang ini. Wes, ini jarang keluar. Aturan nomor 2 ini jarang keluar. Biasanya kalau di Soka itu cuman sampai molar kedua saja. Molar ketiga jarang dilibatkan. Masuk ke aturan nomor 3. Saya aturan nomor 2 ini paham atau ada pertanyaan dulu? Paham, Dok. Paham ya? Aturan nomor 3. Klasifikasi selalu dimulai dari area yang paling posterior. The most posterior edentulous area always determines, always itu selalu dimulai dari yang paling posterior. Contoh, antara yang ungu ini sama yang biru ini lebih posterior yang warna mana? Biru, Dok. Biru. Biru. Kalau, sorry, tak lanjutkan dulu aturannya. Jadi klasifikasi itu dimulai dari yang paling posterior. Setelah selain yang posterior itu diklasifikasikan, selain area itu berarti dianggap sebagai modifikasi. Ingat ya, kita kalau mengklasifikasikan itu bukan berdasarkan dari jumlah gigi, tapi berdasarkan area, gitu ya, area gigi yang hilang. Contoh, antara biru sama ungu ini yang paling posterior tadi yang mana?
Yang biru. Biru, Biru. Dok. Jadi klasifikasi utama untuk menentukan kelas, berarti kelasnya ini pakai yang warna apa? Yang biru. Biru. Nek yang biru berarti biru itu kelas berapa? 2. 2. Yang ungu kelas? Mod- Kalau yang ungu tok berarti kelas berapa? Ungu tok itu. 3. 3. Kira-kira yang mau kamu dulu kan kelas 3 atau kelas 2-nya? Kelas 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 3. 2. 2-nya, Kelas Dok. 2-nya. Nah, kelas 3-nya sebagai apa berarti? Modifikasi. Modifikasi. Modifikasi, Modifikasi. Dok. Sampai sini semuanya paham? Paham, Dilihat Dok. dari yang paling posterior. Terus, contoh antara ungu sama hijau ini yang sebelahnya ini. Berarti kan sama-sama kelas 3. 3. 3. Tapi yang dipilih yang mana dulu kamu pertama kali menentukan kelas? Hijau. Yang Ini ya, hijau. paling posterior, Dok. Pas yang posterior Paling yang mana? posterior. Hijau apa ungu? Yang Hijau. green, Dok. Tuh. Green. Kata topik yang green. Topik. Topik. Terus ini ungu berarti ungu sebagai Modifikasinya. ungunya sebagai modifikasi. Terus contoh lagi ini yang paling posterior, yang ungu apa yang merah? Yang merah. Yang merah, Yang Dok. Merah. merah. Merah berarti apa? Dua sisi, ujungnya bebas, ujungnya full sampai habis. Kelas biru itu merah itu. Kelas 1, 1. Dok. Kelas 1. Sedangkan yang ungu ada berapa itu daerah tidak bergiginya? 2. 2 saddle. Wah, berarti maksudnya kelas yang diutamakan berarti yang mana? Kelas yang Kelas ungu apa yang 1. merah? Kelas Yang 1. merah. Merah. Ya, yang merah itu. Terus kemudian yang jadikan modifikasi yang warna Ungu. 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 Modifikasinya ada berapa itu? Ada berapa daerah tidak bergigi? 2. 2. Wah, aturan nomor 4 sekarang. Aturan nomor 4, kelas 4 itu nggak punya modifikasi. Kenapa kira-kira kalau kelas 4 nggak punya modifikasi? Karena dia paling anterior. Mm-mm. Kalau yang sebelumnya kan dilihat yang paling posterior, Dok. Iya, benar. Kenapa kok kelas 4 tidak punya modifikasi? Karena tadi alasannya. Kelas 4 itu kan hilang gigi anterior melewati midline. Sedangkan kalau kita mau mengklasifikasi harus dari yang paling apa tadi? Posterior. Posterior. Contoh yang ini hijau ungu ini. Kalau kita mau klasifikasi dilihat dari mana dulu ini? Apakah ini Yang kelas pertanyaan saya? posterior. Apakah kelas ini kelas 4 modifikasi 1 atau kelas yang hijau ini kelas 3 modifikasi 1? Kelas 3 Kelas modifikasi 4 1, Dok. modifikasi 1. Kelas Kok iso 3 itu? modifikasi 1. Kok iso kelas 4 modifikasi 1? Ingat, klasifikasi selalu dimulai dari Posterior, Dok. posterior. Yang posteriornya kelas 4-nya apa kelas 3-nya itu? Kelas 3, Kelas Dok. 3. Kelas 3. Mudeng, Leo. Jadi kelas 4-nya itu digunakan sebagai Modifikasi. modifikasinya, Dok. bukan sebagai kelas utama. Kelas utamanya pakai apa? Kelas utamanya Pakai kelas paling pakai yang posterior, kelas Dok. 3 karena yang paling posterior yang warna hijau itu kelas 3. Nah, ini saya bilang modifikasi itu bukan dihitung berdasarkan jumlah gigi yang hilang, tapi berdasarkan area. Coba ini. Ini kalau dihitung jumlah gigi yang hilang ada 4. Ya toh? Yang ungu ini. Ada 4 biji ini. Tapi dia terletak dalam satu area. Cuman satu area tidak bergigi saja. Makanya modifikasinya cuman 1. Sampai sini paham? Contoh lagi. Yang sebelahnya ini. Siap, paham. Kelas. Ini yang paling posterior yang warna mana ini berarti? Yang biru. Biru. Biru itu satu sisi ujung bebas, satu sisi sampai habis di posterior. Berarti apa sih biru itu? Kelas 2. Kelas 2. Modifikasinya ada berapa itu? Ada 2. Satu 2. di depan, satu di posterior.
Sehingga ada dua area. Nah, itu yang dimaksud area. Jadi bukan dihitung berdasarkan jumlah gigi yang hilang modifikasi itu. Modifikasi dihitung berdasarkan area yang tidak bergigi itu ada berapa area, bukan ada berapa gigi yang hilang. Sampai sini paham antara kelas dan modifikasi. Paham. Paham, Paham Dok? ya? Paham. Contoh, kalau yang ini, berarti kelas apa nih? Kelas Kelas 4. satu Kelas modifikasi satu satu, modifikasi Dok. satu. Ya, bener ya. Ingat, bukan kelas 4 modifikasi berapa ini. Kalau Dua. orang salah jawab, berarti kan dia jawab kelas 4 Kelas 4 modifikasi modifikasi satu. 2 kan ya. Oke. Tapi yang benar adalah kelas Hmm. 1 Satu modifikasi satu. 1 karena dia dilihat dari yang paling Posterior. posterior. Dua. Terus ini, coba dilihat ini. Ini hilang anterior melewati midline ya toh? Kira-kira ini kelas 4 apa kelas 1 kalau gini? Kelas Ini satu. sampai midline nih. Kelas Kelas 2. kelas 2. Sorry. Kelas 2 apa kelas 4? Kelas Kelas dua. dua. Kelas 2. Karena apa tadi kata Lihat- kuncinya? Kelas 4 Lihat yang paling posterior. tidak punya modifikasi sama kata kunci tadi harus dilihat dari yang paling posterior. Jadi walaupun dia memenuhi aturan kelas 4 karena hilang gigi anterior melewati midline, tapi dia masuknya masih kelas 2 karena yang warna biru ini dilihat dari yang paling mana kata kuncinya tadi. Posterior. Berarti ini kelas utamanya adalah yang biru ini. Kelas biru berarti kelas 2. 2 modifikasinya ada berapa ini di sini modifikasinya? 3. Kok iso telu? 2. 2. Terus sebelahnya ini. Berarti kelas apakah kelas 4 modifikasi Kelas 1? Tiga. Kelas Tiga Kelas tiga, 3 modifikasi 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 1. 1. Ingat-ingat ya. Kayak gini berarti kelas Kelas tiga. Modifikasi tiga. modifikasinya 3. Wes ya kelas ini yang Kennedy dok mudeng ya. Kennedy aja tahu ya. Aman dok. Aman. Sekarang yang applegate. Oke dibahas satu tuh. Jadi di sama applegate. Jadi setelah ceritanya itu Kennedy sudah bikin 4 itu. Dilengkapi sama si applegate ini. Si applegate ngelengkapi. Wah ini kayaknya yang kelas 3 ini bisa dipecah-pecah jadi beberapa kelas. Ada yang kelas 3 sendiri, ada yang kelas 5 dan kelas 6. Gampangannya gimana? Nih, dilihat dari gigi yang digunakan sebagai penyangga. Contoh, kalau yang gambar A ini, gambar A, kira-kira gigi penyangganya di mana ini berarti? Apa? Gigi yang digunakan sebagai yang dipasangi klamer. Paninus dan M2. Caninus dan M2. Coba dilihat. Satu gigi anterior, satunya gigi posterior. Nah, pada kasus seperti ini, kedua gigi tetangganya tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya. Artinya apa? Gigi anterior ini nggak kuat kalau dipasangi klamer, sehingga di sini dikatakan tidak mampu memberi dukungan sepenuhnya. Itu yang dimaksud dari kelas 3. Jadi, satu penyangganya itu di gigi anterior, satu penyangga di gigi posterior. Terus kalau kelas 5 itu juga sama kayak kelas 3. Coba kalau kelas 5 ini, gambar B. Gigi penyangganya berarti apa ini? M2 sama E2. M2, M1, M1. M1 sama I2. Sama, satu disangga oleh satu gigi anterior, satu disangga oleh gigi posterior. Berarti kedua gigi penyangga tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi dia ini dikatakan mampu apabila penyangganya ini sama-sama gigi posterior. Itu dikatakan mampu memberi dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya, contohnya tadi, satu penyangganya di anterior, satu penyangganya di posterior, itu masuk kelas 3 atau kelas 5. Nah, gimana cara membedakan kelas 3 dan kelas 5?
Coba dilihat. Ini yang hilang berarti gigi full posterior apa posterior anterior yang hilang ini? Kelas Eh, Posterior full anterior. posterior Full kalau yang kelas Posterior. 3. posterior. Paham ya sampai sekarang ya? Kalau yang kelas 5 Ada Posterior anteriornya. ada anterior yang hilang kan ini hilang iki. Nah, terus kita lanjut dulu nanti kita simpulkan sama-sama. Kalau yang kelas 6 kira-kira ini yang jadi penyangga gigi apa ini? Gigi kanin. Premolar P1, 1. P1 dan molar M1. 1, kira-kira wis mbok kira-kira sama-sama gigi Posterior. posterior, posterior. Yang hilang gigi P2. Posterior. P2. posterior juga kan? Jadi kalau sama-sama posterior berarti apa? Kedua gigi Mampu. tetangganya mampu memberi Dukungan. Dukungan dukungan. Ini baru namanya kelas 6. 6. Ya, mudeng. Jadi kalau kita simpulkan kelas 3 itu kalau yang aplegate ini ya, kelas 3 itu hilang gigi posterior tapi yang dijadikan gigi penyangganya ada posterior dan anterior. Kalau kelas 5 hilang giginya posterior sampai ke anterior, tapi yang jadi penyangga satu gigi anterior dan satu gigi posterior. Sementara kalau kelas 6 berarti cuman hilang gigi posterior tok, yang jadi penyangga sama-sama gigi posterior. Diulang lagi, kesimpulannya tak ulang lagi ya. Kalau kelas 3 yang hilang berarti apa aja yang hilang? Yang gigi yang hilang Dari berarti P1 sampai M. P1 sampai ya antara intinya yang hilang gigi posterior ya. Posterior. Yang hilang cuman gigi posterior saja, tapi nggak sampai ujung loh ya. Hilang gigi posterior di antara atau namanya hilang gigi paradental atau bonded set. Namanya macam-macam. Pokoknya kelas 3 5 6 itu hilang gigi yang di antara. Nah, kalau yang kelas 3 itu hilangnya cuman di antara tapi yang bagian posterior tok. Terus yang digunakan penyangga satu gigi anterior, satu gigi posterior. Kalau kelas 5 berarti yang hilangnya ini gigi apa yang hilang kalau kelas 5 itu kira-kira? Caninus sampai P2. Nggak mesti, bisa juga I2. I2-nya hilang itu juga masuk kelas 5 karena apa yang digunakan masih gigi anterior. Apapun hilangnya, kalau dia itu melibatkan gigi posterior dan gigi anterior, berarti dia kelas, wih, mudah nggak Ki? Hilang di 5. antara, tapi posterior mencapai anterior. Yang digunakan penyangga, satu gigi anterior, satu gigi posterior. Berarti kelas berapa itu? Kelas 5. 5. Kalau cuman hilang gigi posterior, dok, terus yang digunakan sebagai penyangga itu sama-sama gigi posterior, berarti kelas 6, 6. contoh. Hilang gigi 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Kira-kira wes sing hilang. Ada gigi 13, 14, 15, 16. Kelas 5. Kelas 5. 5 Kenapa? Kelas dok. 5. Karena nanti penyangganya Penyangganya anterior di sama posterior. posterior dan satu Jadi di 12 sampai 17. 17 sama 17. ya. Terus kalau misalnya yang hilang gini, 12, 13, 14. Kelas 5 dok. juga. Tetap kelas 5 5. karena intinya dari dia ada yang anterior, ada yang posterior. Itu maksudnya kelas 5. Kalau misalnya yang gini, 16, 15, 14. 16, 15, 14. Kelas Kelas 3 3. dok. Kelas 3 ingat ya? Kalian tahu batas gigi anterior dan posterior itu di mana? Tahu dok. Pak, batasnya gigi anterior dan posterior itu di mana batasnya? Kalau anterior caninus ke Kan caninus dok. Anterior sampai caninus, di belakangnya caninus itu masuk yang posterior. Posterior. Kalau ini apa namanya? Hilangnya 16, 15.
1615. Coba dikira-kira. 1615. Berarti yang nyangga gigi berapa? Gigi satu Satu empat sama tujuh. satu Satu tujuh. tujuh sama Satu empat. Ah, satu Satu empat. empat. Kira-kira. Maksudnya Kelas kelas berapa? 6. Kelas 6. 6. Jadi belum tentu kelas 6 itu cuma satu gigi. Dua gigi juga bisa. Yang penting sama-sama disangga oleh gigi Posterior. posterior. Nah, kalau upload Kennedy modifikasinya ditambahkan A atau P. Contoh, ini tadi. Ini tadi kalau yang upload gimana nih? Yang merah ini berarti kelas kelas 1 dong. Satu dok. 1 modifikasi. Satu. Satu apa ini berarti? Satu. A. Satu apa? 1A. Satu Ingat ya, bagian. kalau modifikasi ke upload ditambahin A atau P. Modifikasinya. Kenapa kok dinamain 1A? Karena anterior dong. Karena Karena anterior dia dok. berada di anterior. Terus, yang ini sebelahnya ini. Kelas 2 dok. Kelas 2 modifikasinya apa ini yang hilang ini? Di mana ini? 2P. Dua P. Kenapa kok 2P? Karena di Karena posterior. Di posterior semua. Terus, yang ini. Berarti kan kelas berapa ini? Kelas kelas 6. 4. Iki apa tuh sing hilang iki? Kelas 6 dok. 6 apa 4? 6. Nah, modifikasinya 1A. 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 Ini Kelas 6 dok. 6 kelas juga 6. dok. Modifikasinya gimana ini? 1A 1A 2P. Kenapa kok ada 1A dan 2P ini? Karena satu bagian Satu anterior, area di Anterior, dua anterior, bagian posterior. posterior. ini di Dua bagian posterior. posterior. Posterior berarti ini kan kelas 3. Terus 1A sama 2P. Sampai sini paham? Dok, Mau kamu izin tulis tanya 2P dok. 1A apa 1A 2P podo ae. Gimana? Gimana Cleo? Ada yang nanya? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini dok, indikasi kalau sebuah gigi itu tidak kuat untuk sebagai gigi penyangga itu gimana dok? Nah, gigi dikatakan kuat sebagai penyangga itu yang kuat sebagai penyangga itu gigi yang akarnya itu lebih dari satu. Nah, yang akarnya lebih dari satu itu gigi posterior. Akarnya lebih dari satu dan besar itu rata-rata di gigi posterior. Ini kalau di buku itu yang dianggap kuat adalah yang dianggap gigi kuat sebagai penyangga itu adalah gigi posterior. Sementara yang anterior tidak dianggap kuat sebagai penyangga. Itu. Udah Leo. Kalau izin bertanya dok, Nah, jika Apple Gate kelas 3 kan gigi tetangganya yang anterior dan posterior ini tidak bisa dijadikan penyangga kan dok? ah, Nah itu taunya itu gimana dok? Misalnya di soal tidak tertulis. tidak tertulis. Ya dikira-kira kalau dianggap tidak kuat sebagai penyangga karena yang posterior ini kuat sebagai penyangga sementara yang anterior ini tidak kuat karena apa ya? Memang karena gigi anterior itu akarnya satu. Jadi dianggap Oh, tidak kuat. Jadi harus dibantu oleh gusi nantinya itu. Ini yang karena salah satu gigi ini dianggap nggak kuat, berarti dua-duanya ini kedua gigi dianggap tidak kuat. tidak kuat gitu. Tapi kalau sama-sama kuat berarti dianggap Kuat. kuat. Kalau ada salah satu yang nggak kuat berarti walaupun yang satu ini gigi posterior kuat sebagai penyangga dianggap tidak kuat sebagai penyangga. Mudeng. Izin bertanya lagi dok. Apa? Kami kalau saya dengar ini kan katanya kalau Zra, gak krungu Zra. oh, Gimana? Maaf, dah terdengar. Udah. Yang kelas 3 itu katanya gigi dua-duanya itu gigi dua-dua maksudnya gigi penyangganya itu dua-duanya tidak kuat. Tapi kalau yang kelas 5 itu hanya salah satunya yang tidak kuat. Dan kalau misalnya kelas 6 itu berarti dua-duanya kuat penyangga. Nah, Saya dengar gitu. kelas 3 itu dua-duanya kedua gigi tidak kuat.
Kalau kelas Kelas 5, ya kelas 5 salah satu yang kuat. Kelas mm, 6 tuh dua-duanya kuat. ya betul. Tapi kenapa ini kelas 3 itu keduanya tidak mampu? Karena Zera, gampangnya kayak konsepnya tadi, itunya kalau ada salah satu gigi yang nggak kuat, itu dianggap gigi yang kuat tadi tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya. Nah, gitu kamu. Tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya. Coba di modul kan ada kalimat gitu. Tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya. Kenapa kok tidak dikatakan tidak mampu memberikan dukungan sepenuhnya? Karena tadi ada salah satu gigi yang kuat, ada salah satu gigi yang tidak kuat. Nah, dianggap tidak kuat itu karena salah satunya penyangganya di anterior ini. Baik dia kelas 3 maupun dia itu kelas 5. Cuman yang membedakan kelas 3 dan kelas 5, kalau kelas 3 itu kedua ujung tertutup, tapi dia hanya hilang di posterior saja. Tapi kalau kelas 5 hilangnya ini dari posterior sampai ke anterior. Sama-sama tidak dapat memberikan dukungan sepenuhnya itu tadi. Hanya membedakan apa? Yang kelas 5 itu posterior ke anterior, kalau kelas 3 itu hanya posterior saja. Mudeng, Zra. Mudeng, Dok. Yo. Dok, izin tanya dok, Heeh. lanjutin dari Azra. Kalau tadi kan disebutin misal salah satunya dia itu nggak mampu, berarti Heeh. didukungnya dari apa tuh yang dibikin flank tuh nggak sih dok? Ya, jadi nanti didukungnya gigi dan jaringan. Didukung oleh gigi dan jaringan. Oh, oke. Itu Berarti tadi. Makanya nanti eh, ketika di dalam desain, ketika menentukan dukungan, mendapatkan dukungan dari gigi dan jaringan. Tuh oh, tulisannya. oke. Berarti di Tuh, desainnya ditambahin gambaran kayak pasirnya flank. lebih panjang gitu ya, flanknya. Nah, tapi karena kita di sini masih kemarin itu waktu ujian disepakati semua untuk dukungan langsung ditembak gigi dan jaringan walaupun dia itu kelas 6. Kelas 6 kan sebenarnya dukungan gigi saja kan cukup kan ya. Hmm. Ya, Tapi disepakati kemarin itu waktu zaman saya langsung bagian dukungan itu didukung oleh gigi dan jaringan. oke. Sama satu lagi mas, Nah, kalau misalnya occlusal rest itu kepakainya kalau misal free end kan? occlusal rest walaupun kalau kemarin itu walaupun free end maupun nggak free end tetap dipasang semua buat jaga-jaga itu sebetulnya. Sebetulnya kalau nggak usah Oh, dipasang nggak apa-apa. Cuman kan oke. kita harus kalau ujian kan sebisa mungkin selengkap mungkin kan ya. Hmm, Jadi oke. ditambahkan aja semuanya nanti di bagian desain. Saya ini satu-satu dulu ya. Ini kelas beres ya. Halo semuanya. Beres, Dok. Beres ya. Masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu Dok, mau menentukan. nanya Nah, yang tadi. Nah, ini boleh boleh nggak? iya iya gimana? Yang itu kelas 6 modifikasi 1A. Hmm. Kenapa itu kelas 6? Padahal tadi Yo, sudah dibilang kalau misalnya gigi anterior itu yang nggak kuat. kelas Ini 6. katanya salah lihat ini, mohon maaf ini, salah lihat ya. Ini kaninus ya ini ya. Iya, itu kan giginya Kaninus. termasuk yang anterior. Kalau ke kelas 6 itu kan Oh penyangganya iya, gigi posterior semua. ini berarti masuknya kelas Kelas 3. kelas Iya kan posterior tuh yang hilang ini. Ini yang hilang kan iya kan. P2 kan ini kan ya. Ini P2, ini yang hilang Hmm, P1. Berarti kelas 3 ya, Dok? Harusnya ini kelas 3 ini salah lihat ini saya ini. Oh Ya, iya. harusnya kelas 3 mod 1A. Ya, gitu ya. Ya, makasih, Dok. Ya, ngono ya. Ya, Ini tadi ya. dokter, Eh, saya izin tanya dok. Boleh gini. nggak dok? Iya, iya. Tadi kan kalau kelas 3 Applegate Kennedy itu kan dianggap eh, kedua gigi tetangganya itu tidak bisa dijadikan apa pegangan Ah, penahan karena gigi anterior itu memiliki akar satu dan walaupun hmm, masih ada gigi posterior dianggap tidak mampu hmm. ya kan dok. Berarti untuk kelas 6 itu tidak mungkin kehilangan lebih dari dua gigi gitu. Ya, Misalnya nggak mungkin lebih P1, dari 2 P2. gigi. Oke, makasih dokter. Itu gampangannya.
Kalau sudah lebih dari 2 gigi berarti kemungkinan dia kalau nggak kelas 3 ya 5. Ini pun 1 gigi. Lihat ini kelas 3 cuma 1 gigi. Tapi kenapa kok ini tadi saya bilang masuknya kelas 3 bukan kelas 6 walaupun ini cuma 1 gigi. Karena tadi penyangganya gigi caninus. Gigi anterior itu dianggap tidak kuat, mudeng, sehingga dimasukkan ke kelas 3. Wes ya, aman ya. Wes, ini untuk dukungan. Sebetulnya ya tiap kelas itu dukungannya beda-beda. Ada yang cuma dia dari gigi saja, ada yang dia dari gigi dan mukosa. Nah, tapi untuk ujian besok langsung kalau tahap kedua dalam menentukan dukungan, berarti dukungannya adalah gigi dan mukosa. Udah gitu aja. Gigi dan mukosa langsung semuanya gitu. Walaupun dia kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 3 itu langsung gigi dan mukosa. Sampai sini paham? Untuk yang tahap 2 menentukan dukungan ini. Paham, Dok. Langsung aja ditulis gigi dan mukosa. Ingat ya, tadi dukungan apa coba pengertian dukungan? Kemampuan untuk menahan pergerakan ke arah gigi dan jaringan ya. Jaringan yang dimaksud di sini adalah mukosa gingiva itu loh. Gampangannya supaya giginya ini nggak terlalu ketekan dan gusinya ini nggak terlalu ketekan. Nah, itu namanya dukungan. Nah, siapa yang mendukung? Langsung aja dikasih semuanya gigi dan mukosa. Atau gigi dan gingiva. Atau gigi dan jaringan itu sama aja. Sampai sini paham untuk menentukan tahap kedua ini? Wih, paham semuanya? Izin tanya lagi dok, tadi gimana dok Ah, untuk yang dukungan untuk menahan pergerakan? ini nih. Menahan pergerakan protesa ke arah gigi dan jaringan ini loh gambarnya. Kamu lihat gambarnya nih. Oke. Dengan protesa ya supaya nggak terlalu dia nggak terlalu neken ke arah gigi dan gusi ini loh, mudeng kali itu namanya Mudeng. dukungan. Nah tapi kalau supaya nggak gampang copot dia namanya Retensi. penahan atau retainer. Kalau dukungan tadi nama lainnya support, kalau penahan nama lainnya retainer. Retensi. Oke. Kasih dok. Ah, ya semuanya mudeng ya, paham ya apa yang dimaksud itu support atau dukungan, apa itu yang dimaksud dengan retainer atau penahan. Sampai sini paham? Kalau Paham, ke- Dok. kalau kemampuan dari protesa atau gigi tiruan supaya ini tidak terlalu menekan atau terlalu menekan ke arah gigi dan gusi itu tadi namanya apa? Dukungan. Dukungan atau support. Tapi kalau supaya ini nggak gampang lepas, nggak gampang copot, itu berarti apa namanya? Potensi. Retainer. Retainer atau penahan. Jadi tadi kalau setelah menentukan kelas, terus habis itu menentukan dukungan. Menentukan dukungan berarti langsung aja ditembak dukungan dari gigi dan mukosa atau gigi dan jaringan. Gitu. Nah, sekarang penahan ini yang harus dipelajari ini ada teorinya. Kalau penahan itu berarti apa yang digunakan sebagai penahan? Kira-kira supaya di GTSL itu supaya GTSL-mu gak gampang lepas itu ada apa di sana? Klemmer. Klamer. Habis ada klamer ada Sandaran sandaran oklusal. oklusal. Ada apa lagi supaya dia itu tidak gampang copot? Klamer, sandaran oklusal. Terus platmu. Platmu itu ingat nggak kalau di bagian anterior dibikin datar apa dibikin meliuk-meliuk sesuai lengkung gigi itu? Yang anterior. Anterior dibikin Meliuk. kayak gitu. Anterior dibikin apa? Datar setinggi Tinggi cingulum. cingulum, ya toh? Sedangkan yang posterior dia dibikin meliuk-liuk, Verkul. mengikuti namanya Vercellum. verkeilung. Namanya meliuk-liuk itu verkeilung. Wis, ada 4. Klamer, sandaran oklusal, plat anterior, sama plat
posterior. Nah, penahan ini nanti kamu dibedakan juga. Ada penahan yang direct retainer atau penahan langsung, dan indirect retainer atau penahan yang tidak langsung. Penahan yang langsung berarti apa? Yang langsung dia itu menahan supaya nggak gampang copot, berarti dia adalah apa? Direct. Direct. Apa? Alat yang digunakan di situ itu apa? Hammer. Plumber. Lamar. Yang langsung dia itu menahan supaya nggak gampang copot, itu pakai Direct. plumber. Sedangkan selain plumber, berarti dia masuk penahan yang Indirect. Tidak tidak langsung. langsung. Nah, kemarin itu disepakati kalau di giginya molar berarti pakai plumber yang 3 jari. Ini kalau molar dia pakai plumber 3 jari. Kalau yang selain molar berarti pakai plumber C. Ingat-ingat ya. Kalau yang bagian molar itu pakai 3 jari. Kalau selain molar pakai plumber C. Untuk letak klamer, kalau ujungnya bebas, untuk letak klamer di sini tidak ada ketentuan tertentu. Yang penting sama, kalau mau dibuat menjauhi daerah tidak bergigi, dibuat menjauhi semua. Kalau mau dibuat mendekati daerah tidak bergigi, dibuat mendekati semua. Nanti saya kasih contohnya. Terus yang tidak langsung berarti ada sandaran oklusal, plat anterior setinggi cingulum, sama plat posterior mengikuti Verkeilung. Guys, ini nanti kita langsung ke contoh aja ya. Terus tahap keempat ada konektor. Konektor, kalau yang rahang atas itu namanya plat palatal resin akrilik. Kalau yang bagian bawah berarti plat lingual resin akrilik. Sampai sini paham? Paham, Contoh, Dok. apa ada pertanyaan dulu? Dok, katanya Dok Septri 3 jari sama 2 jari harus pakai logam. Jadi kita pakai C semuanya. Oh, pakai C semua sekarang berarti. Oke, berarti kalau yang baru pakai C semua ya kalian ya. Berarti kalian kemarin Tadi bilangnya sih gitu. di kesepakatan ini kemarin. Kalian sudah pengarahan skillab belum? Sudah baru aja tadi. Terus, Tadi kan nanya gimana indikasinya 3 jari, 2 jari sama klamer C. Terus beliau bilangnya kalau 2 jari sama 3 jari itu harus logam. Ya, pokoknya alatnya nggak mendukung lah. berarti Alatnya nggak kalian disepakati mendukung pakai apa untuk itu klamernya? pakai C tadi. C Lamar Sama semua. sandaran oklusal. C Iya, C sandaran sama oklusal semua berarti. tambahannya sandaran oklusal. Iya, Berarti nggak ada yang 3 jari, nggak ada yang 2 jari. Enggak boten. ada. Ya wes, malah berarti klamer berarti langsung klamer C di gigi berapa dan sandaran oklusal di bagian di gigi berapa di bagian mana gitu kan ya? Iya. Hmm. Wes, gitu aja berarti nanti untuk penulisan retainer karena tadi sudah disepakati berarti kalian nulisnya tinggal nanti klamer C di gigi berapa di bagian mesial atau distal. Begitu juga dengan occlusal rest di gigi berapa terus di bagian mesial atau distal. Wis malah enak kalau gitu nggak usah pakai 3 jari 2 jari. Terus konektor apa katanya? Nggak dibahas. Oh, lupa nanya konektor. Oh ya wis. Kalau kemarin waktu di ujian langsung dibuat plat palatal sama plat lingual gitu aja. Contoh, ada pertanyaan dulu, Tidak, Mas. Konektor minor apa, Mas? langsung Dok. mayor. Karena minor itu untuk Oh, yang kerangka logam, berarti nggak ada konektor minor nanti. nggak ada, langsung mayor. Oke, Dok. Oke, coba ini dikira-kira dulu. Soal 2019, ini intinya hilang 3536, 4546. Wes ya, tenang ya. Hilang gigi 3536, 4546. Tahap 1 menentukan
Ayo semuanya, tahap 1 berarti apa? Kelas, klasifikasi Kelas. Kennedy, Ada Applegate Kennedy sama Kennedy. Applegate. Kalau ini harus kamu tulis. Kelasnya Kennedy itu apa? Kelasnya Applegate itu apa? Kalau Kennedy berarti dilihat baik Kennedy maupun Applegate dilihat dari yang paling Posterior, posterior. Yang paling posterior itu kelasnya kelas berapa? Kanan kiri. Kanan kiri bilateral berarti kelas 1. kelas 1 free Kok end. bisa free end? Apa tuh Mas? Kelas Apa tuh tuh? 3. Itu kan Yang 36, ini 35. toh? Masih ada 37 dan 47 dong. Oh Masih. iya, Masih masih. berarti free end bukan? Kennedy Bukan. kelas Bukan 3. Handel, kelas Berarti Kelas 3. 3. kelas Enggak. 3. Handel, kelas Yang 3. satunya baik kanan kiri kan sama kan ya? Kamu memilih kelas utamanya kanan atau kelas utamanya kiri sama aja. 3. Berarti salah satunya berarti digunakan sebagai Modifikasi. Modifikasi. sampai sini paham? Untuk yang Kennedy, nek Kennedy kan gampang. Paham. Terus kalau yang Applegate, coba dilihat itu. Dia penyangganya pakai gigi berapa itu? 36, 7, gigi 7. 37 dan Dan 37, terus 34. habis itu 34, 4. terus 4 sama 47 ya kan? Saya tak tulis Iya. ya biar kalian enak ini. Ya kan berarti biar lagi saya lupa ini. Ini berarti kan 3 ya, sini 3 ya. 37, ini 3 biar lagi. 3, 4, 4, 4. Coba dilihat kira-kira. Penyangganya gigi apa itu? Yang digunakan sebagai penyangga. Posterior. Sama-sama gigi posterior. Berarti dia dianggap apa? Mampu. Mampu, kuat. Berarti kelas berapa kalau dianggap kuat? 6. 6. Mudeng, mudeng ya, Ki ya. Mudeng. Mudeng, Nah, Mas. sekarang apa Dok. bedanya modifikasinya Kennedy sama modifikasinya Applegate? Ada AP-nya. Ada AP-nya. Itu dilihat di situ. Kalau yang Applegate berarti ditambahin modifikasi 1. 1P. P. Jadi kalau P. kalian nanti menentukan kelas, langsung ditulis Kennedy-nya apa, Applegate-nya apa. Harus, wajib, 2 itu harus ada. Sampai sini paham untuk tahap 1 menentukan kelas. Paham. Jadi soal itu kamu baca, terus kamu langsung sekalian gambar. Kira-kira kalau hilangnya di sini berarti saya masang klamer di mana? Ini guys, logikamu harus jalan dulu. Ini klamernya mau dipasang di mana? Klamer itu selalu dipasang di area dekat Edentulusnya. Hukumnya wajib itu harus dipasang di area dekat Edentulus itu. Oke, lanjut ya. Menentukan dukungan. Dukungannya berarti apa ini? Kalau dianggap semuanya sama. Dukungan Gigi dan mukosa. gigi dan mukosa. Gigi dan Tapi ingat mukosa. di sini harus kamu sebutkan gigi berapa saja yang digunakan sebagai dukungan. Gigi berapa aja berarti di situ yang dipakai? Keempat. Stop dulu. Gigi yang digunakan sebagai dukungan itu berarti gigi apa? Gigi 34 Gigi samping. penyangga atau ya? Gigi Penyangga. penyangga artinya gigi yang dipasang Klamar. klamer. Itu yang digunakan sebagai dukungan. Berarti gigi apa aja yang dipasang klamer di sana? 34, 37, 34, 37, 44, terus 47. 44, 47 dan mukosa. Oke, lanjut. Setelah menentukan dukungan, berarti Retainer. menentukan penahan atau retainer. Retainer tadi dibagi apa? Menjadi Direct, indirect. direct, indirect. Sekarang yang direct dulu. Anggap ini kita pakai klamer C. Anggap kita pakai klamer C. Berarti nanti nulisnya gini, klamer C di bagian mana aja. Kalau klamer C ini klamer C semua, berarti di bagian mana aja itu? Dari 37 dulu. Berarti di bagian mesial 37. Terus klamer C-nya di mana lagi?
Distal 34, distal 34, terus mesial 47, mesial 47 dan distal 44. distal 44. Distal 44. Nah, ingat-ingat kalau klamer C berarti posisi sandaran oklusalnya dia, misal klamer C-nya di mesial, berarti sandaran oklusalnya di Distal. distal. Tapi kalau klamernya itu 3 jari, berarti misal klamer 3 jarinya itu di mesial, berarti sandaran oklusalnya juga di mesial. Mesial. Karena kamu pakai klamer C semua, berarti harus diingat sandaran oklusalnya, otaknya berlawanan. Berarti yang jadi penahan tidak langsung, misal pakai klamer C semua ini tadi, sandaran oklusalnya di mana aja itu? Dari gigi 37, kamu tadi naruh di bagian klamer C-nya di bagian mesial. Berarti sandaran oklusalnya berada di bagian Distal. distal 37. Terus di gigi 34 sudah kamu taruh klamer C di bagian distal. Berarti Distal. sandaran oklusalnya di bagian Mesial. mesial. Gigi 44 sudah kamu taruh klamer C di bagian distal. Berarti sandaran oklusalnya berada di Mesial. mesial. Gigi 47 sudah kamu taruh klamer C di bagian mesial. Berarti sandaran oklusalnya berada di Distal. Distal. selain sandaran oklusal apa lagi? Cingulum. Plat Dasar. anterior setinggi cingulum dan plat posteriornya mengikuti Verkeilum. verkeilum. Satu lagi ada yang lupa di sini. Sebagai penahan tidak langsung. Flank. Flank, bukal flank. Wes, terus si bukal flank di area edentulus gitu tak cukup. Terus tahap keempat apa? Terakhir Konektor. 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 Ini lihat rahang atas apa rahang bawah? Rahang Bawah. Berarti menggunakan plat lingual. lingual. Loh, kalau Paham sampai atas sini apa, semuanya? Dok? Dok, kalau atas, Dok. Yang di Palatal. bagian ini. Oh, enggak ada. Palatal. Kalau atas berarti plat palatal. Kayak sinakrilik gitu dok. Dok, izin bertanya. Nah, Untuk tadi occlusal rest-nya itu kemarin tuh kan saya sekelompok sama Dok Septri dan kebetulan yang hilang itu kelas 5 oh, Applegate seribu. Kennedy. Jadi mirip-mirip sama ini, cuman dia hanya satu sisi. Nah, Terus di bagian molar 2-nya itu kan saya pasangkan, kata Dok Septri itu disuruh pasangkan klamer C di bagian mesialnya. Kemudian ditumpuk occlusal rest juga di bagian mesial, bukan Loh, di lah bagian terus berlawanannya. tumpuk lah. Berarti kalau occlusal rest itu nggak harus di arah berlawanannya gitu ya? Kan kalau tadi kata Dok Faza katanya berlawanan. Nah, saya tak kasih gambarannya ya. Kalau harusnya kalau misalnya nih ya berlawanan ya nih. Ini saya gambarkan misal saya pasang di sini di mesial nih klamer C. Terus occlusal restnya di sini juga. Gitu. Iya benar, Nah, seperti berarti itu. ini kan tumpuk di sini dua klamernya ini. Ini kan nanti jadi nonjol dan ganjel. Di sini tuh ada di bagian interdentalnya sini ganjel, nggak bisa oklusi nanti. Makanya diakalinya dia ditaruh di sisi yang berbeda. Kecuali kalau 3 jari, 3 jari itu bentuknya gini, seret. Nah, di tengahnya sini ada kosong, bisa ditambahin occlusal rest kalau 3 jari. Oh, oke, terima kasih Dok. Makanya itu kalau yang C itu occlusal restnya berseberangan. Dok, izin tanya dok. Nah, Kalau misal kita buat klamer C di molar 2 sama apa? Jadi gigi yang hilang itu M1 sama P2. Nah, itu klamer C yang di M2-nya itu dikasih occlusal rest nggak? klamer C yang di sini dikasih. Iya. Cara Berarti kan kamu naroknya gimana dok? nah ini kan klamer C nih sini, seret. Klamer C ya toh. Occlusal restnya berarti di bagian sini. Klamernya kamu taruh di area yang paling dekat dengan edentulus. Wis gampang gitu. Eh, Nah, itu nggak mengganggu bagian retromolar pad-nya dok? nah kalau kamu taruh klamer C-nya di bagian distalnya juga malah ganggu.
Oh, berarti kalau occlusal rest aman aja dok kalau Aman taruh di aja. bagian beda. Ini clamor C. Ini kalau clamor itu selalu ditaruh di bagian yang paling dekat dengan area edentulus. Berarti nanti kamu kasih clamor C di sini, occlusal restnya ini di sini. Terus yang bagian P satunya, clamor C-nya mendekati daerah edentulus gini, occlusal restnya di sini. Clamor C ini occlusal rest. Mudeng. Oke, mudeng dok. Terima kasih dok. Dikira itu kamu ketika kamu melihat soal itu yang kamu kira-kira, berarti kamu langsung gambar dulu aja. Pertama harus kamu gambar dulu, baru kamu sebutkan ini tadi kelas, tahap, tahap satu, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu tadi. Pertama yang kamu lakukan setelah kamu membaca skenario, dicoret dulu yang hilang, kamu gambar desainnya. Baru kamu bisa menentukan ini semua itu nanti setelah kamu bikin desain ini semua ini keterangan ini nanti setelah kamu bikin desain. Sampai sini paham? Untuk Soka itu. Lanjut ya, contoh yang lain. Oke. Lanjut dok. Hmm, berarti enggak ya? Ini 2020. Hilang gigi 37, 35, 47. Oke. 37, 35, 47. Kira-kira kelas berapa ini? 37, 47. Molar tiganya nggak ada. Nggak disebutkan berarti nggak Satu. ada. Kelas 1 dok. Kelas 1. Modifikasinya Modifikasi 1 dok. Satu. 1. Kalau Kennedy kan kelas 1 modifikasi 1. Tapi kalau Applegate berarti kelas 1 modifikasi Modifikasi 1P. 1P. Terus, gimana ini? Letak klamer. Intinya letak klamer itu bebas. Yang penting kamu taruh di contoh ini. Ini kan berarti bisa tak taruh di ini gigi berapa ini? Berarti gigi 3, 6. Ini gigi 3, 4. Ini 4, 4. Ini 4. Berapa nih? 4, 6. Nah, Enam. oke. Ini mau kamu taruh di mesial boleh, kamu taruh di distalnya juga boleh. Yang penting apa? Kalau yang sebelah kiri kamu taruh di mesial, berarti yang sebelah kanannya juga kamu taruh mesial. Tapi kalau yang sebelah kiri kamu taruh di distal, berarti yang sebelah kanannya juga di distal. Begitu pula yang di premolar ini. Kalau kamu taruh di distal, berarti sebelah kirinya ikut di distal karena harus seimbang. Kalau kamu taruh di mesial, berarti sebelah kiri juga ikut harus di mesial. Sampai sini paham? Izin bertanya, Mas Faza. Ya, gimana? Kemarin tuh dijelasin kalau misalkan klemmer 3 jari harus di daerah edentulus itu Nah, ini gimana coba tuh? kamu lihat. Dan terus kira-kira kamu mau pilih menghadap ke Yang pos. 46 itu, Mas Faza. Kamu pilih mau menghadap ke 37 apa pilih kamu menghadap ke mana ini berarti? 35. Itu bingung tuh kamu mau hadap kemana ini kalau kayak gini. Mau ditaruh di distal, apa mau ditaruh di mesial, ya kan? Nah, kemarin itu disepakati letak klamernya itu bebas mau dia itu menghadap ke mesial atau mau menghadap ke distal. Intinya dia berada di dekat, dipasang di gigi dekat area edentulus. Yang penting gigi Maksudnya penyangganya ini benar yang dulu. 46-nya ada. 46 dan 46-nya itu nah, maksudmu gini. Ini ditaruh di distal gitu loh. bagi, gimana? Nah, tapi kalau ini tak taruh di distal, ini nanti juga harus tak taruh di distal. Mudeng. Oke, mengerti Yang dokter. 36-nya Terima ini. kasih. Yang penting kamu harus konsisten. Kalau yang ini sudah kamu taruh distal, berarti yang sebelah sini juga harus di distal.
Karena tidak ada aturan baku terkait dengan peletakan klamar mau di mesial mau di distal. Yang penting dia berada di gigi penyangga terdekat dengan gigi yang hilang. Ya toh nggak ada kesepakatan kan terkait letak Nggak ada klamarnya dok. ini. Ada. Ya ada dok. Tadi dicebutin dok separate briefing katanya peletakannya bebas. Yang penting deket gigi dan tulus. Ya, ya toh peletakannya bebas. Yang penting di gigi penyangga dekat Eden Tulus. Nah, kenapa? Terus saya tanya nih, kira-kira ini loh gigi berapa ini berarti? Gigi empat, empat, gitu. Iya, empat ya. Iya Kenapa dok. kok ini saya kasih gigi klamar juga? Karena biar seimbang Biar seimbang karena antara kanan menurut kirinya. hukum Miller ini harus rata. Nah, harus rata gini hukum Millernya itu. Ada nanti hukum Miller itu dalam meletakkan klamar ini harus rata. Nggak bisa kamu naruh klamar itu misalnya ini nggak ada ya. Nggak bisa kamu kalau misalnya ini nggak ada, yang di gigi empat empat itu nggak ada, naruhmu nanti malah segitiga gini, seret. Terus ini gini, nah nggak boleh kayak gini, harus imbang. Paham ya? Kenapa kok ini ditambahin di gigi bagian gigi berapa ini berarti? Empat, Gigi yang empat empat ya. tempat. Nah, terus ya masuk lanjut ya kita ya. Bentar dok, nanya dulu dok. Eh, Kalau misalnya nih, eh berarti kalau 3 kamar itu nggak bisa ya, harus 4 kamar. ya nggak bisa kamu cuman kasih tiga tok nggak bisa. Karena nanti Tapi kalau bentuk misalnya, segitiga gitu. Di kanan kalau dua, di kiri misalnya satu gitu nggak boleh. yang regio empatnya itu dia hilang sampai ke incisivus. Incisivus sampai molar 2. Berarti 43 sampai 47 itu hilang semua dok. Terus Hmm. sisa incisivus lateral. Itu kita bikin klamernya gimana? Gimana? Hilang? Kalau misalnya hilang dari caninus sampai ke molar 2 regio empatnya. Kaninus hilang sampai ke Molar 2. Oke, anggap ini ya. Kaninus sampai molar 2 Hmm, hilang. Ini ya, ya. ini Eh, hilang. Berarti kan klamermu buat taruh di I2 sini 2. sama sampai piro hilangnya mau sampai piro? Sampai M2. M2 lah, berarti free end ya ini ya. Ya, Berarti kamu taruh di I2 sini, terus sini I2, terus satu nih berarti kamu oh iya guys ini. Dok, izin masuk. Hmm, Katanya Dok Septri tadi Miller itu boleh segitiga, trapesium, sama segi empat. segitiga trapesium. Segi empat, Dok. Ini berarti kalau misalnya oh ya mudeng-mudeng. Ya wes berarti opsional ya berarti kalau gitu. Yang gigi empat empat ini ya. Kalau misalnya kayak gini ya berarti segitiga bentuknya mau nggak mau tetap segitiga. Yang satu dipasang di sini karena di sini sudah nggak ada. oh, Gitu ya berarti gitu ya dok. segitiga Terus ini kompensasinya berarti mau dibikin nggak putar mau. plank. Iya triangle, Millernya triangle gini. Kalau yang ini ya kan tapi kan sebisa mungkin kan kita imbang tuh kanan kiri itu. Karena nanti kalau kanan dikasih dua, kiri dikasih satu, kok jengat. Salah satu sisi itu ketika kanan buat gigit, yang kiri ini ngangkat. Ngono. Konsekuensi kalau misalnya yang salah satunya lebih banyak kelamarnya, yang sini nanti salah satu sisinya ini akan ngangkat. Ketika kosong, jumlah kamarnya lebih dikit. Wes ya, saya tak selesaikan soal ini dulu. Habis ini pertanyaan ya. Wis, tadi kan menentukan kelas sudah ya aman ya. Terus menentukan dukungan, berarti apa dukungannya ini? Kalau dukungan tadi langsung disepakati apa? Gigi dan Dukungan gigi Mungkin jaringan lunak. Gigi mukosa. dan jaringan jaringan lunak. lunak. Berarti apa Suatu ini? Yang kombinasi. giginya mana aja? Gigi yang dipasangi Klamar. Lem. kamar. Kamar. Berapa aja ini giginya? Ini 3, bergigi 4, Gigi 36 sama 3, gigi 6, 36. 3, Ini 4, 34. 4. Anggap ini 4, opsional ya. 44. Anggap ini opsional. Berarti 4, 6. 46.
Berarti gigi 34, 36, dan 46 plus mukosa atau jaringan. Terus menentukan penahan. Kamu berarti disepakati C semua ya. Andai ini C semua, klammer C semua. Berarti di mana aja klammer C-nya ini? Di mesial 36 boleh atau di distal 36 boleh. Tapi kalau ini kamu klammer C-nya ditaruh di distalnya gigi 36, berarti di 46-nya juga harus di bagian distal. Distal. Tapi yang 34 itu nggak harus di distalnya kan tuh. Nah, 34 nek misalnya ini kan kamu terserah mau di distal boleh, di mesial boleh. 34-nya Oke. nggak harus. Tapi kalau 36 dan 46 ini kan berseberangan dan giginya sama tuh. Kalau bisa sebisa mungkin sama. Kalau sama-sama di mesial atau sama-sama di distal. Begitu pula di 34. Tapi kita coba ngikut gambar ini dulu ya. Kalau ngikut gambar ini berarti 36-nya berada di, berarti klammer C berada di mesial 36, klammer C berada di distal 34, dan klammer C berada di mesial 46. Itu penahan yang langsung. Kalau penahan tidak langsung berarti klammer, sorry, ada sandaran oklusal. Andai 36 ini dikasih sandaran oklusal, berarti ditaruh di mana ini 36-nya? Sandaran oklusalnya Distal. Di di distal distal. 36, terus 34-nya berarti di Mesial. mesial, 46-nya berada di Distal. distal. Setelah sandaran oklusal Dok, ada apa lagi? Penahan tidak langsung. Plat posterior. cingulum. Plat posterior mengikuti vercailung, plat anterior mengikuti Tinggi cingulum. cingulum. Terus dengan tambahan buccal flank Buka flank. di area dentulus. Izin tanya Izin dok. bertanya. Nah, Kenapa klamersenya, kenapa apa namanya sandaran oklusalnya ditaruh di bagian yang mendekati edentulous? Soalnya di videonya Dok Indra Wijaya bilangnya sandaran oklusal harus menjauhi edentulous untuk menghindari tilting. harusnya Tapi kenapa itu ditaruh yang di 46 sandaran oklusalnya mendekati edentulous? karena di 36-nya letaknya di klammer C-nya berada di mesial. Sedangkan sandaran oklusalnya harus berada di distal. Kalau kamu mau naruh sandaran oklusalnya menjauhi edentulous, ya berarti klammer C-mu mbok taruh di distal, sandaran oklusalmu kamu taruh di mesial. Izin Loh, tanya itu dok. harus Berarti seragam, Dok. Harus ragam, betul. Kanan kiri itu harus ragam, gampangnya gitu. izin tanya dok. Hmm, Berarti itu sandaran oklusalnya bisa 2 atau bisa 4 gitu dok. maksud tempat. Kan tadi sebelumnya sandaran oklusalnya cuma ditaruh di gigi 34 sama 44. Empat. Kenapa ditambah ke gigi 36 dan sama 46-nya juga? Karena tadi kamu pakai klammer C. Klammer, Oh. kalau bisa semuanya dikasih sandaran oklusal untuk melengkapi soal itu. Daripada kurang, Berarti kalau misalnya ada klammer C-nya usahain pakai oklusal betul. resmi. Ada Hmm, klammer C-nya, usahakan pakai sandaran oklusal. baik dok. Dok, izin bertanya. Hmm. Kan Saya tadi tadi tak katanya, potong dulu. Dikasih sandaran oklusal kecuali di gigi anterior. Coba, kalau anterior dikasih sandaran oklusal di bagian mananya? Agak sulit karena di bagian cingulum itu kadang nggak nempel sandaran oklusalnya. Kalau oh iya, klammer C di bagian posterior sebisa mungkin dikasih sandaran oklusal. Kalau di anterior klammer C saja sudah cukup, nggak usah pakai sandaran oklusal. Iya, piye lanjut aja nih. tidak jadi bertanya, sudah terjawab. Oh Terima iya. kasih dok. Ayo. Wis, konektor berarti apa kini orang bawah? Lingual, Dok. Lingual Ah, resin lingual. akrilik. Wis GTSL kurang lebih kayak gini soalnya. Ini nggak pernah keluar ini. Packing, flashking ini. Cuman sekadar tahu aja ini. Paham semuanya? Paham, Paham Dokter dok. Faza. Ya apa iki?
Oh Oh, iya. ini 2021. Cuman klasifikasi, terus simulasi packing. 2021 ini suruh packing, tapi nggak pernah keluar lagi ini. Ya, Pezra, Kak, krungu suarane, Zra. Sudah? GTSL sudah? Sudah, Dok. Lanjut ini ya, Surveyor ya. Sudah kelihatan Surveyor? Share screen kelihatan ini? Sudah, Dok. Lanjut, Surveyor. Wes, yang pertama survei model rahang. Di sini nggak usah lanjut deh. Oke, ini Surveyor. Jadi Surveyor itu intinya kita supaya bisa tahu arah masuk dan arah keluar dari gigi tiruan. Entah dia dari depan kanan atau depan kiri, dari belakang kanan atau belakang kiri. Nah, itu kita tahu arah masuk dan arah keluarnya ini melalui tahap survei model rahang ini. Terus apa lagi selain mengetahui arah pasang dan arah lepas untuk mengidentifikasi area yang tidak sejajar. Ini harus dibikin sejajar mungkin. Dan juga mengidentifikasi area undercut yang bikin GTSL ini waktu masang nyangkut dan waktu keluar juga nyangkut sehingga sulit untuk dilepas. Nah, nanti area-area itu yang tidak diinginkan harus dilakukan block out ini nanti melalui tahapan survei. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan survei, kita harus tahu bagian-bagian surveyor. Oke, yang pertama dari bagian paling bawah dulu. Bagian paling bawah, bagian dataran ini ya, kayak yang paling datar yang nempel di meja, yang nempel di bawah ini namanya adalah basis datar. Ini ya, bagian paling bawah ini namanya basis datar. Dasarannya nih basis datar. Kemudian bagian yang ditaruh model, ini ya yang ditaruh model model apa ini kira-kira? Model kerja apa model studi? Tadi. Masih studi ya yang ditaruh di sini. Yang ditaruh di model studi itu namanya meja basis. Terus tiangnya ini, tiang yang vertikal, tiang yang vertikal ini namanya kalau di modul adalah tiang tegak. Ini kita samain dengan modul aja ya, karena kok Soka itu ngambil dari modul. Tiangnya ini yang vertikal ini namanya tiang tegak, sedangkan yang horizontal ini namanya lengan datar. Kemudian tempat memasukkan alatnya ini ya, tempat memasukkan alat ini namanya adalah gelendong tegak. Kemudian alat-alat yang dimasukkan namanya surveying tool atau mata surveyor. Coba, coba diurut ini. Dari yang paling bawah sendiri, Ki, bagian paling bawah ki apa ki? Dasarannya ini loh, Basis datar, basis datar. Tempat meletakkan model studi. Meja meja basis, basis, Dok. Apa jenenge? Holder, Meja basis atau namanya lainnya apa tadi? Case cash holder. holder, Ya benar, case holder. Terus yang vertikal.
Namanya Tiang tegak, tiang Tiang tegak. tegak, Yang horizontal, lengan Lengan datar, datar, lengan datar. Tempat masuknya alat, gelendong tegak, gelendongan gelendong tegak. tegak, Alat-alatnya tadi namanya surveying tools. mata tool, surveyor atau surveying tool. Oke. Surveying tool ada berapa? Ada banyak. Ada 4. Kalau di situ ada jumlahnya 6, tapi kan 6 itu kan ada ukuran-ukurannya, tapi jenisnya itu ada 4. Yang pertama, ada namanya tongkat analisis. Ini ya, tongkat analisis ini tujuannya untuk mencari bidang bimbing. Bidang bimbing itu apa? Bidang yang dicari sebisa mungkin untuk sejajar. Karena kan, nah nanti aja. Intinya analyzing root itu untuk mencari bidang bimbing dan menentukan ada tidaknya undercut. Undercut itu apa ini loh? Nah, bidang bimbing itu apa? Sebisa mungkin ketika undercut ini dibikin seminimal mungkin. Wes, itu fungsi dari tongkat analyzing root. Jadi tujuannya adalah dia membuat bidang bimbingnya ini menjadi paralel dan juga mencari undercut yang seminimal mungkin. Itu analyzing root. Terus kemudian ada namanya pensil ini loh. Pensil. Buat apa ini pensil? carbon marker, Namanya carbon marker. Buat apa? garis survei, Garis survei. Ingat, yang dibuat garis survei itu semuanya atau cuman gigi penyangga tok? penyangga, Di penyangga saja. Kenapa kok harus dibikin garis survei? mengetahui area undercut non-undercut, Betul. menentukan tempat retensi, Harus untuk menentukan area undercut dan area non undercut. Apa itu area undercut dan area non undercut? Area undercut berarti yang berada di bawah bawah garis garis survei. survei, Area non undercut berarti yang di atas atasnya garis garis survei, survei. Ini ya, kalau ada garis survei, ini area undercut, ini yang non undercut. Area undercut ini buat apa? klamar, Kamar. Yang dipakai area undercut yang diinginkan. Kita kan ada undercut yang diinginkan dan area undercut yang tidak diinginkan. Undercut buka yang diinginkan itu yang di labial, mana? buka bukal, labial, Bukal atau labial. Yang tidak diinginkan undercut yang berada di edentulous sama lingual, lingual apa dan tadi? proksimal. Lingual dan proksimal. Proximal, Tuh. Nah, terus kan tadi sudah ketemu tuh dari analyzing root. Analyzing root kita cari bidang bimbing sama cari ada tidaknya undercut. Terus ditandai tadi pakai carbon marker. Habis ditandai, diukur. Undercutnya itu diukur buat apa? Karena ini konteksnya gigi tiruan sebagian lepasan, bisa jadi dia mau pakai yang klamer pakai kawat atau klamernya pakai cor logam. Nah, makanya di sini ada diukur undercutnya. Kalau undercutnya ini mencukupi lebih dari 0,01 maka bisa digunakan untuk yang apa namanya retainernya itu pakai yang kerangka logam. Terakhir, karena tadi sudah ditandai undercut, area yang undercut tidak diinginkan ini bisa dikasih lilin atau dikasih pakai malam inlay atau dikasih pakai gips. Terus di trimming. Pakai apa trimmingnya ini? Yang D ini. Pakai apa? wax trimmer, Wax trimmer. Kalau mengukur undercut tadi pakai apa? an Undercut gauge atau pengukur undercut. Wes itu tadi mata surveyor atau surveying tool. Sudah tahu dulu. Nah, baru kita pahami secara garis besar dulu urutannya. Oke. Jadi tujuan kita survei tadi pertama adalah paling penting itu adalah menentukan arah masuk dan keluar
dari protesanya ini, arah masuk dan arah keluar protesa. Yang kedua yaitu adalah mencari undercut seminimal mungkin dan menghilangkan undercut di bagian palatal dan proksimal dan mencari undercut yang ada di bukal untuk tempatnya klamer. Wes, itu tadi tujuan utamanya itu tadi. Nah, sekarang pertama kali sebelum kita survei itu kan model ditaruh dulu di mana? Dex holder. Di case holder atau tadi apa namanya? Meja 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 basis ya basis. tadi namanya ya. Nah, ditaruh diposisikan dulu. Setelah ditaruh, kita mencari kesejajaran bidang bimbing. Nah, ini nanti saya jelaskan kesejajaran bidang bimbing itu apa. Setelah dapat kesejajaran bidang bimbing, nanti kita akan dapat arah pasang dan arah lepas. Kemudian setelah kita dapat arah pasang dan arah lepas, kita bikin garis survei. Tujuannya apa? Untuk menentukan undercut yang diinginkan atau undercut yang tidak diinginkan. Undercut yang diinginkan diukur, yaitu di bagian bukal dan lingual itu diukur. Nomor 4 itu. Sedangkan undercut yang tidak diinginkan berarti di trimming, dikasih wax atau dikasih gips terus di trimming. Terakhir di tripoding baru kesimpulannya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Memposisikan model kerja pada meja basis. Wes, pertama dipasang. Masang ini sebetulnya kalian terserah. Mau kalian yang posterior itu 2 atau anterior 1 atau dibalik itu terserah. Ini harus terpasang di meja basis. Kalau kemarin kesepakatannya gimana? Penjepitnya ini loh. Ini masalahnya kan ada 2 di posterior, terus 1 di anterior ya toh. Kalau kemarin ada kesepakatan nggak? Apa harus 2 anterior atau 1 posterior? Lalu ada kesepakatan nggak kemarin? Kalau nggak ada berarti dianggap bebas naruhnya. Aman, nggak ada kesepakatan. Krungu atau suara aku iki jan iki. Kedengaran, Mak, Dok. Wes. Oke ya, intinya modelnya ini ditaruh di mana tadi? Tempatnya model. Meja Meja basis. basis atau nama lainnya Dex holder. case holder. Terus disejajarkan. Disejajarkan pakai apa supaya kita bisa tahu ini model udah sejajar apa enggak ini? Glass plate. Pakai Pakai glass plate. bantuan glass plate. Disejajarkan sama apa? Glass plate disejajarkan sama apa ini? Bisa dengan lantai atau apa ini di sini berarti? Yang terlihat ini. Meja datar. Meja datar. Basis datar. Bisa lantai atau basis datar. Wes, setelah ini sejajar atau 0 derajat, kemudian apa? Setelah diposisikan, baru menentukan Kesejajaran bidang bimbing. kesejajaran bidang bimbing. Alatnya pakai apa? Kesejajaran bidang bimbing. Analyzing road. Analyzing road. Nih, yang harus kamu sebutkan. Kalau tadi berarti tahap pertama ini memposisikan model rahang, kata kuncinya di sini adalah alat yang digugakan yaitu dengan bantuan pakai apa alatnya? Yang Glass, memposisikan tadi, glass plate. glass plate. Terus kemudian tahap 2 menentukan kesejajaran alat yang dipakai Analyzing road. asal analyzing road dipasang di bagian Di apa tadi namanya? gelendong. Gelendong tegak ya. Gelendong Ini tegak. memasang tongkat analisis atau analyzing road. Nah, ujung tongkat analisis ditempel pada permukaan bukal dan proksimal gigi penyangga. Wes ya. Ingat, yang diperiksa di sini bukan semuanya. Bukan semua gigi kamu periksa kesejarannya, tapi hanya di mana? Permukaan bukal Bukan proksimal proksimal. dari gigi Gigi penyangga. nyangga. Ini ya kata kunci lagi yang harus disebutkan.
mencari kesejajaran dari arah anteroposterior dan kesejajaran dari arah lateral atau horizontal. Apa itu kesejajaran di arah anteroposterior, Ki? Ini loh, ini di bagian proksimal sini ya. Nah, ini namanya arah anteroposterior. Kalau yang ini dari arah horizontal berarti di bagian bukal ke bukal. Sekarang saya tanya, kalau dari arah anteroposterior berarti yang dicari kesejajaran itu di bagian mananya? Arah anteroposterior. Woi, bagian apa Proksimal. gitu sing diperiksa pakai analisis root ini loh. Proksimal. Proksimal dari Gigi penyangga. gigi Penyangga. penyangga. Tapi kalau dari arah apa gitu nih? Dari arah horizontal Lateral. atau lateral yang diperiksa berarti bagian apa ini? Dari Dan bagian bukal. Bukal, betul. bukal Bukal dari gigi penyangga. penyangga. Oke ya. Ya, makanya di sini tulis analyzing root ditaruh di bagian proksimal gigi abutment kalau kamu meriksa dari arah antero posterior. Apabila ada undercut dimiringkan ke depan atau ke belakang. Makanya ini tadi disebut mencari kesejajaran dari arah antero posterior. Undercut ini akan tetap ada, tapi kamu cari undercut hingga seimbang. Maksudnya dari anterior seimbang dengan undercut di posterior. Mudeng maksudnya mencari kesejajaran itu. Ini loh. Nah, gambar ini. Undercut itu pasti ada, tapi dicari yang seimbang baik dia dari arah anterior dan dari arah posterior. Sampai sini paham? Menentukan kesejajaran dari arah antero posterior. Semuanya paham? Paham, Dok. Wih, deng ya. Terus yang kedua, mencari kesejajaran dari arah lateral atau horizontal. Gimana itu? Berarti analisis kalau dari arah lateral atau horizontal, analisis rootnya ditaruh di mana ini, Bos? Di bukal, Dok. Di bukal. Di bagian mana? Bukal gigi abutment yang dalam katanya yang berhadapan. Karena kalau di sini dikasih kelamar, di kiri dikasih kelamar di P2, berarti di kanan juga harus dikasih kelamar di P2. Jadi analising root ditaruh di sisi bukal dan dibandingkan dengan sisi bukal gigi yang berhadapan. Apabila di situ Anda undercut, harus dibuat seimbang kanan dan kiri. Paham? Menentukan kesejajaran bidang bimbing. Ini ada checklistnya nih. Kalau pas ujian. Dicari kesejajaran dari arah anteroposterior. Artinya gimana? Dicari kesejajaran di arah lateral atau horizontal. Artinya itu gimana? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Izin tanya, Dok. Berarti ini harus dua-duanya diverbalin. Yang kesejajaran secara antara posterior maupun lateral atau horizontal ini harus Harus diverbalin. dijabarkan. Arah anteroposterior caramu nyari kesejajaran itu gimana? Dari arah lateral horizontal, dari arah lateral atau horizontal, caramu mencari kesejajaran itu gimana? Kalimatnya ini tadi, yang bawahnya ini sudah saya ringkaskan. Ini sesuai dengan checklist, kemana gitu. Oke, baik, Dokter. Terima kasih. Mudeng ya? Ini harus disebutkan dulu. Baru nanti hasil akhirnya. Hasil akhirmu miring kemana? Ini kamu nggak harus bener. Yang penting kamu sebutkan aja miringmu ke depan kiri, apa belakang kiri, itu terserah kamu. Itu terserah kamu. Yang penting kamu sebutkan itu miringnya kemana. Hasil akhirmu. Baru kamu setelah kamu menyebutkan hasil akhir saya, ini misalnya hasil akhir saya itu miring ke depan kiri. Miring ke depan kiri berarti part of remover atau arah lepasku juga dari depan kiri. Sementara arah pasangku part of insertion berarti kebalikannya. Kebalikan dari depan kiri berarti adalah belakang kanan. Setelah itu dikunci. Jangan lupa dikunci. Sampai sini paham? Ini yang paling penting di sini. Menyebutkan Belum. arah setup.
Saya jelaskan. Menyebutkan arah terakhirmu ketika kamu survei itu hadap kemana. Itu disebutkan dulu. Baru nanti Horizontalitas ya. disebutkan arah lepasnya dari mana dan arah masuknya dari mana. Arah lepas selalu sama dengan posisi terakhir. Arah masuk selalu berlawanan dengan posisi terakhir. Wes, tanya dulu gimana? Tintanya dok. Hmm. Berarti kalau misal hasil akhirnya model miring ke depan kanan, berarti path of removementnya itu depan kanan juga. Hasil akhirnya miring ke depan kanan. Depan kanan. Depan kanan berarti arah lepasmu juga dari depan kanan. Insertionnya Sementara berarti arah dari masukmu belakang berarti kiri. kebalikannya. Kebalik. Oh, Dari belakang kiri. belakang kiri gitu. Mudeng. Mudeng dok. Terus tanya lagi apa tadi? Kalau nggak miring, Kalau gak miring, ya gak mungkin. Masa gak miring? Ya miring no kudune. Masa mau pasti undercut langsung seimbang itu nggak pernah nemu. Mesti ya dimiring-miringin. Kalau nggak miring berarti dari mana? Dari arah gak pernah nemu. Kudune miring. Masa ya gak miring plus. Berarti wajib dimilingin ya, Mas. Iya wis miring-miring oh karang-karangan nggak apa-apa itu. Yang penting kamu konsisten itu miring ke depan kiri. Terus arah lepasnya dari mana, arah masuknya dari mana itu harus disebutkan. lah mas cara miringinnya mas. Dok, Apa nih? Cara miring ini? masnya kayak Wis iku gak usah bener karang entok lho gak logik apa-apa. aja. Yang penting kamu nyebutkan hasil terakhirmu pura-pura kamu survei itu di miring kemana gitu udah cukup. Bentar ya. Ki apa ki pause iki? Sampai mana tadi? Halo, sampai mana tadi saya lupa ini. Gak mungkin. Dok, Dimiring-miringin. Nah, dokter izin bertanya. nah. Itu kalau di checklist buku skill lab itu tuh melakukan survei pada permukaan lingual gigi tetangga dan gigi kontralateralnya. Nah, itu tuh sama nggak kayak yang tadi lateral dan Itu nanti apa lingual, gigi kontra dan ya, itu nanti di bagian apa namanya bagian ini penggambaran garis survei, bukan di bagian bidang bimbing. Saya kan di modul itu bahasanya agak bingungin toh, nggak sesuai urutan loh di modul itu. Ini tak ambil dari urutannya yang ujian koas kemarin, yang apa namanya ujian level. Jadi yang buat UMS, terus kan ada pembahasan tiap kali ujian itu. Nah itu saya catat urutannya ini dapatnya itu setelah di bagian pembahasan. Karena yang di modul itu kurang urut, campur-campur, ya toh. Nah itu nanti masuknya nanti di bagian penggambaran garis survei itu nanti digambar di bagian lingual juga digambar. Gitu, mudeng. Itu nanti ada lanjutannya itu. berarti pakai yang horizontal lateral itu ya, Dok? Ya, intinya kalau menentukan arah kesejaran cuma ada antero-posterior dan Lateral lateral horizontal. atau horizontal. Wis itu toh. Horizontal. Antero-posterior berarti di bagian proximal abutment dicari keseimbangan antara bagian anterior dan paling posterior. Kemudian kalau yang lateral berarti ditaruh di bukal saja. Di gigi abutment dan sisi yang berhadapan dengan gigi abutment. Dicari undercut kanan dan kiri harus seimbang. Wis, itu intinya. Setelah itu kamu dapat miring kemana, tentukan arah pasang dan arah lepas. Selesai. Itu di nomor 2 ini.
Lanjut. Nomor 2 ini ada pertanyaan dulu enggak? Menentukan kesejaran bidang bimbing ini. Kalau sudah dapat kesejajaran bidang bimbing tadi dikunci. Setelah dikunci, kamu gambar garis survei. Apa? Kalau menggambar garis survei berarti alat yang dipakai apa? Karbon marker Karbon dong. Karbon marker. Yang digambar mana aja? Nah, ini yang digambar mana aja? Kalau gigi abutment yang digambar itu cuman bagian bukalnya saja. Selain gigi abutment, digambar di bagian palatal, semua bagian palatal atau lingual dari gigi posterior. Wes, itu tadi untuk penggambaran garis survei. Di bagian bukal gigi abutment dan seluruh bagian palatal dari gigi posterior. Dah, cukup. Terus habis itu, dari kamu menggambar garis survei ini tadi, kamu akan dapat undercut yang diinginkan dan undercut yang tidak diinginkan. Nah, apa itu undercut? Undercut itu berarti area yang berada di bawahnya garis survei. Area yang berada di bawah garis survei itu berarti namanya adalah area apa tadi namanya? Undercut. Undercut. Di atasnya garis survei itu namanya area Uppercut. non undercut. Non-undercut. Nah, undercut ini tadi ada undercut yang diinginkan dan ada undercut yang tidak diinginkan. Undercut yang diinginkan di mana berarti? Tadi Di bukalnya gigi Sama proksimal. penyangga. Gigi penyangga. Proksimal enggak diinginkan. Hanya bagian bukal tok dan dari gigi penyangga. gigi penyangga. Karena apa? Itu nanti digunakan untuk lengan klamer. Lengan klamer akan ditempatkan di sana. Sementara undercut yang tidak diinginkan yaitu berada di palatal, lingual atau proksimal. Karena apa? Ini itu nanti kalau nggak ditutup, GTSL-mu nyangkut, nggak bisa dilepas, nyangkut di bawahnya undercut sini. Makanya ini harus di block out dulu, supaya apa? Pas dia mau lepas atau dia mau pasang, ini itu nggak nyangkut di undercut. Paham tujuannya? Kenapa kok di block out? Yang bagian Paham dong. palatal proksimal ini. Nah, lakukan block out pada undercut yang tidak diinginkan, terus diratakan pakai wax trimmer. Paham penggambaran garis survei baik undercut diinginkan tidak diinginkan ini tadi tahap 3 ini. Lanjut. Nah, tadi kan sudah dapat toh undercut yang diinginkan dan tidak diinginkan. Maka selanjutnya adalah dilakukan pengukuran undercut. Yang diukur yang mana? Ya undercut yang diinginkan saja, yang tidak diinginkan nggak usah diukur. Mengukur undercut yang diinginkan. Alatnya pakai apa? Undercut gauge. Undercut gauge. Wes cukup disebutkan. Ini kamu karang aja. Dapat berapa inci gitu. Habis itu di tripoding. Tripoding bisa pakai garis atau bisa pakai titik. Habis itu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang disebutkan apa? Undercut pada area proksimal dan bukal pada gigi abutment sudah seimbang. Arah pemasangannya kemana, arah pelepasannya kemana, dan besar undercutnya seberapa. Wis, sudah selesai. Oke, coba ya kita ulang bareng-bareng ya. Dari sini aja. Memposisikan model rahang. Yuk, semuanya. Memposisikan model rahang. Berarti alat yang dipakai apa? Glass plate, Meja apa meja, tadi? case holder, Nah, case holder, Ininya loh, case alat holder. bantunya. Alat bantunya. glass plate, Glass plate. Terus model ditaruh di mana? case holder, Case holder atau meja basis. Terus ditaruh di atasnya glass plate. Dipastikan glass plate-nya ini sejajar dengan basis datar. Selesai memposisikan model rahang. Kemudian tahap kedua menentukan
kesejajaran bidang bimbing, path of insersi dan path of removal. Gimana caranya? Alat yang dipakai yaitu apa? Menentukan kesejajaran tadi. Analyzing Analyzing gelas plate. root. Oh iya. Analyzing root dipasang. Terus dia apa? Dicari kesejajaran dari arah Dari arah anteroposterior dan dari arah lateral horizontal. lateral atau horizontal. Kalau dari arah anteroposterior yang diperiksa adalah bagian Bagian proksimal dari gigi penyangga. gigi penyangga. Di situ harus dicari undercut pada bagian anterior dan undercut di bagian posterior ini harus seimbang. Kemudian kalau dari arah horizontal berarti yang diperiksa adalah Bukal gigi penyangga. bagian bukal dari Gigi abutmen atau gigi penyangga. penyangga dan apa? Seberangnya. Seberangnya. Dan bagian apa? Selain bagian bukal gigi penyangga dan bagian bukal yang berhadapan dengan gigi penyangga itu yang harus disebutin. Maksudnya bukal yang berhadapan. Contoh, ini berhadapan. Ini gigi berapa? Gigi 1, 4, 1, 5. Piro iki? 4. Kok 4 apa? 5. 5. Gigi 1,5 ya? 1,5 berarti yang diperiksa di bagian 1,5 yang berhadapan siapa ini 1,5? 25. Nah, 25-nya juga harus kamu periksa. Diperiksa Paham sampai sini? Paham dong. Paham. Terus, pengukuran garis survei. Menggunakan apa ini berarti? Penggambaran garis survei pakai apa? Carbon marker. Carbon marker. Apa aja yang digambar di situ? Bagian bukal Gigi penyangga atau abutmen dan seluruh dari bagian gigi posterior. palatal atau lingual. Seluruhnya. Iya, seluruh. Buat apa? Karena kita, bukan seluruh. Hanya bagian posterior saja, anterior nggak ada. Bagian palatal atau lingual dari gigi posterior. Semua posterior, Dok. Semua posterior, tapi yang bagian palatalnya aja. Palatal atau lingual. Nanti kamu dapat apa di sana? Area undercut. Undercut tidak diinginkan. Nah, sebentar dulu. Ada area undercut dan area non-undercut. Non-undercut. Disebutin area undercut, yaitu area yang berada di bawah garis survei, dan area non-undercut, area yang berada di atasnya garis survei. Nah, area undercut ini ada yang undercut diinginkan, yaitu undercut pada bagian bukal dari gigi penyangga, dan undercut yang tidak diinginkan, yaitu berada di bagian palatal, lingual atau proksimal. Palatal atau proksimal dari gigi penyangga. Terus habis itu block out. Undercut yang tidak diinginkan dilakukan block out. Kemudian undercut yang diinginkan dilakukan apa? Yang undercut diinginkan diapakan? Pengukuran Ukur pakai undercut gauge. Undercut gauge. Habis itu terakhir di tripoding. Terus kesimpulan berarti kamu lihat dari menentukan tahap nomor 2 ini, kesimpulannya kan berarti kesimpulannya apa aja, lupa ini tadi aku. Undercut pada bagian proksimal dan bukal gigi abutmen sudah seimbang. Terus arah pasangnya mana, arah pelepasannya mana. Terus dari tahap nomor 4 ini didapatkan undercut sebesar berapa. Dah selesai. Dok, lah nyebutin undercut pada area proksimal dan bukal sudah seimbang tuh. Mudeng ya. Contoh soal. Terakhir ya, habis ini kita istirahat maghrib ya. Boleh. Ini contoh soal angkatan 21. Pria 25 tahun datang ke dokter gigi dengan keluhan gigi depan ompong. Ingin dibuatkan gigi tiruan. Intraoralnya hilang gigi sekian, sekian, sekian. Instruksi. Verbalkan bagian dari alat surveyor. Nah, verbalkan bagian-bagian dari alat surveyor ini. Kalau soalnya kayak gini, kita ikut modul ya.
Kalau di modul, berarti gimana ini? Dari bagian paling bawah dulu, paling dasar. Ini apa namanya ini? Basis datar, datar, Meja datar Bas, atau basis datar. basis datar. Kemudian atasnya ini meja Eh, basis, basis, meja meja basis atau basis, case holder. Yang vertikal, tiang tegak, tiang tiang yang tegak, tegak. tegak, Yang horizontal ini tiang lengan datar, tiang datar, datar, apa lengan nama nih? datar, lengan lengan datar, datar, Lengan datar. Tempat masuknya alat, gelendong gelondong tegak, tegak, gelendong tegak. Alatnya namanya surveying tool, surveying tool atau surveyor, mata Vertu, surveyor. Oke, aman ya surveyor, bagian dari alat surveyor. aman dok. Terus, dua, simulasikan tahapan survei model rahang. Tahapan survei berarti cuman sampai, ayo dijelaskan semua ya, tahapan survei. Pertama tadi, apa aja tahap survei? memposisikan model position, rahang, Sebelum itu ada lagi. Oh ya, memposisikan masukin dulu ya. Memposisikan model rahang. Alat bantunya apa tadi? glass glass plate, Pakai bantuan plate, glass plate disejajarkan dengan meja basis, basis datar. Terus kemudian setelah diposisikan, menentukan, undercut, oh, kok langsung undercut kesejajaran, kesejajaran bidang bimbing. Coba tadi sambil dilihat gambarnya ini. Tadi hilang gigi berapa aja? gigi, loh, 1516, 1516, terus 21, 1121. Nah, ini kamu harus bisa bayangkan dulu. 1516 hilang, berarti penyangganya gigi berapa? gigi 14, satu, Satu 4, 1, 7, empat, terus iro lagi. 17, 17, terus hilang gigi 1, 1121, berarti penyangganya 22, 21, 22 dan 22, 12. 12. Plus seberangnya jangan lupa. Seberangnya juga harus dikasih. Berarti yang 24, berlawanan ini gigi berapa ini? Ini kan tadi dikasih di gigi 14, piro tadi? 4, 14, berarti di sini 4, 24 juga harus 24, dikasih. 24, Berarti terus berapa lagi yang diperiksa? 17, 17 berarti yang harus diperiksa lagi gigi 27, 27, 27. Kalau ini kemarin angkatan 2021, terus kemarin angkatan 2023, terakhir saya ngisi 2023 itu cuman apa namanya? 2 gigi tok, nggak 4 gigi kayak gini. Harus lebih lebih sederhana. Wis, Alhamdulillah. tapi dilanjut dulu ya. Wis ya, kamu kebayang ya gigi yang diperiksa nanti mana aja, gitu? kebayang bayang dok, dong. Wis, menentukan kesejajaran. Pertama, alat yang dipakai apa? analyzing rod, Analyzing Tongkat rod, analisis. Terus dipasang toh tongkat analisisnya. Terus mencari kesejajaran dari arah antero posterior, antero posterior. Coba di sini. Antero posterior yang diperiksa apa aja? Gigi, gigi, proksimal, gigi penyangga. Gigi penyangganya mana aja ini yang dipakai? gigi 17, Saya potong 14, dulu. Yang seberangnya dipakai enggak ini? 2 gigi seberang ini. enggak, Diperiksa enggak? enggak, Kalau Iya. antero posterior? enggak, Oh, Enggak. enggak. Berarti yang diperiksa Lateral. 17, 14, 1 Diperiksa 14 sama 17. 1417. Nah ini nasibnya gimana ini? 12, Ini juga 2, ikut karena proksimalnya diperiksa. 12 dan 22. Kalau 17 dan berarti 17 di bagian mesial, mesial, terus 14 di bagian distal, distal. Ini kalau anterior posterior ya. Terus kemudian 12 di bagian mesial, mesial dan sorry, 22, 22 di bagian mesial, mesial. Itu ya. Itu tadi dari arah antero posterior. Kemudian kalau dari arah lateral atau horizontal, yang diperiksa kesejajarannya adalah bagian mana nih? Bagian bukal dari gigi. Si dari belakang dulu. 17 dan 27. Terus mana lagi? Bagian 14, bukal. 24, 14 dan 24. Kemudian apa lagi? Bagian 12 bukal. dan 22, 12 dan 22, 22. Baru nanti disebutkan
path of insersi dan path of removal. Misal hasil akhirmu miring ke depan kiri. Miring ke depan kiri. Berarti lepasmu depan Ke kiri, depan kiri. juga sama. Kemudian arah pasangnya belakang Belakang. kanan, belakang kanan. Masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ngapain? gambar garis survei, Gambar garis survei. Apa yang dipasang? karbon marker, Karbon marker. Yang digambar bagian mana aja? bukal, Bukal gigi abutment dan palatal atau palatal dari gigi posterior. posterior. Habis itu nanti dapat undercut yang diinginkan dan tidak diinginkan. Undercut yang tidak diinginkan dilakukan block out dan undercut yang diinginkan dilakukan pengukuran. Berarti mengukur undercut yang diinginkan menggunakan undercut gauge, udah gitu aja cukup. Kalau perlu disebutkan yang diukur mana aja. Habis itu terakhir di tripoding dan kesimpulan. Kesimpulan samakan yang tadi. Terus instruksi yang ketiga, jelaskan macam-macam undercut. Apa tadi macam-macam undercut? Ada yang diinginkan dan tidak Diinginkan diinginkan, dan tidak diinginkan. Yang diinginkan berarti bagian bukal atau bukal labial, atau labial gigi abutment. Dan yang tidak diinginkan berarti pada bagian palatal atau palatal proksimal. dan proksimal. Karena apa? Dapat mengganggu arah pasang dan lepas dari protesa. Wes gitu. Paham caranya survei model rahang yang urut ini? Paham, Dok. Oke, siap. Ini sudah dulu ya. Apa ada pertanyaan dulu sebelum ditutup buat sholat maghrib ini? Cukup? Cukup, Dok. Cukup. Ini tak stop record dulu. Nanti setelah maghrib mau jam berapa? Gak tahu, Dok, gimana Rehan, Dok. Iki 18.30 ya? Kelamaan nggak? Oke, Dok. Ya, Enggak. 18.30 ya nanti ya. Iya, Dok. Oke, siap. Saya tutup untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut sama-sama di 18.30. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.